على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pertama dan seluruh jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita ditakdirkan Allah berhadir dalam melaksanakan sholat Isya berjemaah disambung dengan sholat tarawih secara berjemaah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini saya menyampaikan ada 3 tipe seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin masuk surga Allah. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah karena dia ingin dijauhkan dari siksaan api neraka. Yang ketiga, ada orang yang beribadah kepada Allah karena semata-mata mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mana kebiasaan orang yang beribadah kepada Allah kemudian mereka mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini bahwa pada dunia itu dalam mengerjakan kebaikan itu selalu hitung-hitungan. Jadi kalau saya pergi ke masjid ada untung atau tidak. Kalau saya mengerjakan ini ada untung atau tidak. Kalau saya beribadah ini ada nggak keuntungan bagi saya dan seterusnya. Kalau dia mengerjakan sesuatu harus dilihat orang. Jadi kalau mau bersedekah, mau berinfak di hadapan orang, apa harapannya supaya orang memujinya? Ini kebiasaan orang-orang yang mengerjakan ibadah hanya mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang seperti ini, bapak dan ibu-ibu, dia mengerjakan sesuatu itu karena ada yang ingin dia dapatkan, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang beribadah kepada Allah karena ingin dijauhkan Allah dari surga, dari nerakanya, dari siksaan neraka. Orang-orang yang kedua ini, juga orang yang kedua ini, bapak dan ibu, mengerjakan sesuatu itu dia tersiksa. Artinya, ketika dia mengerjakan sesuatu, dia tidak mau tahu dengan mumakninahnya sholat, ada tidak nilai ibadah yang dia kerjakan. Mungkin dia menyelesaikan kewajibannya. Ada nilai di hadapan Allah atau tidak ada nilai di hadapan Allah, itu tidak ada urusan. Dia mengerjakan sholat ingin cepat saja, tidak punya mumakninah, dia datang mengerjakan sholat itu semau-maunya. Nah, tipe orang-orang yang seperti ini, bapak dan ibu, mengerjakan sesuatu sangat sia-sia. Jadi dia mengerjakannya ingin cepat saja selesai. Begitu juga dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi dia tersiksa dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Kemudian tipe yang ketiga, orang-orang dalam beribadah itu mereka mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dia datang ke masjid, dia karena terpanggil mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, terdorong dengan oleh keinginan seperti ini, dia selalu mengerjakan sholat secara berjamaah. Dia datang ke sini tidak takut pada siapa-siapa, hanya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mengerjakan sholat seperti ini, dia selalu mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tawadhu. Itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu sekalian pada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, kata Allah. Sungguh yang demikian itu berat. Untuk menjadi orang yang sabar itu berat. Untuk menjadi orang yang mampu mengerjakan sholat karena Allah itu berat. Illa 'alal khashi'in, kata Allah.
bagian dari manusia, sesama manusia. Rabi'atul adawiyah, karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa Rabi'atul adawiyah? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena mengharapkan ingin masuk surga-Mu ya Allah, maka jauhkanlah surga itu dengan diriku untuk selama-lamanya. Doa Rabi'atul adawiyah yang kedua, ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena ingin Engkau dijauhkan dari siksa neraka-Mu ya Allah, maka jauhkanlah, siksalah diriku ini dalam neraka-Mu untuk selama-lamanya, kata Rabi'atul adawiyah. Yang ketiga, ya Allah, seandainya aku berdoa kepadamu, aku beribadah kepadamu ya Allah, mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu, janganlah Engkau tunda, janganlah Engkau tolak kasih sayang dan rahmat-Mu ya Allah. Terima segala amal kebaikan-Mu, amal kebaikan-Mu sebagai bagian dari beribadah yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai hamba-Mu. Ini doa seorang sufi yang senantiasa beribadahnya hanya mengharapkan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang khusyuk adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu min rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang rindu ingin bertemu dengan Tuhannya, mereka yang rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meninggalkan rumahnya, mereka meninggalkan harta kekayaannya untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini sangat penting bagi kita, Bapak dan Ibu. Kenapa sangat penting? Karena dunia ini adalah penentunya kita akan dapat bahagia hidup di alam barzah atau alam akhirat nanti. Penentunya pada saat kita hidup di dunia ini. Ketika kita hidup ini senantiasa mengikuti petunjuk Allah, maka orang yang sepertinya akan mendapatkan pemeliharaan dari Allah, kebahagiaan dalam kehidupan ini. Tapi ketika hidup ini dia selalu mengikuti hawa nafsunya, maka siap-siaplah dia akan ditinggalkan oleh Allah di dunia ini dan akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita menggunakan sisa kehidupan ini untuk kepentingan diri kita. Kita sholat ini adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kita beribadah puasa kepada Allah bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Karena itu mari kita mengerjakan ibadah itu adalah penuh kesadaran di dalam diri kita, bukan terpaksa atau dipaksa atau malu kepada tetangga kita. Tapi mari kita mengerjakan ibadah ini semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, Allah akan senantiasa melindungi kita dalam kehidupan ini, dan insya Allah kita akan selamatkan nanti di alam akhiratnya. Demikianlah